Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngupas tuntas salah satu konsep matematika yang sebenarnya ada di mana-mana loh, tapi sering banget kita nggak sadar. Tenang, ini bukan pelajaran yang ngebosenin, tapi ini bakal jadi cara baru buat kamu ngelihat pola-pola tersembunyi di sekitar kita. Mulai dari cara kita nabung sampai susunan kursi di stadion. Coba deh, kita bayangin sejenak. Pernah nggak sih kamu lagi ngeliatin tabungan, terus mikir, gimana ya caranya biar duit ini cepet nambahnya? Atau mungkin kamu dengar cerita soal bonus tahunan di kantor yang tiap tahun nilainya makin gede, makin gede. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh kelihatannya simpel, tapi di baliknya ada matematika yang keren banget. Dan jawabannya teman-teman ada di dua kata kunci ini, barisan dan deret. Ini nih alat rahasia yang bakal kita pakai buat ngerti, bahkan buat memprediksi pola-pola pertumbuhan tadi. So, siap buat bongkar rahasianya? Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita samain dulu bahasanya ya. Gini deh, barisan itu simpelnya daftar angka yang punya pola. Jadi, kita fokus sama urutannya. Nah, kalau deret, itu waktu semua angka di barisan tadi kita jumlahin. Jadi barisan itu listnya, deret itu totalnya. Gampang kan? Oke, kita mulai dari jagoan pertama kita. Kenalin, si penambah yang stabil dan konsisten, barisan aritmetika. Anggap aja dia ini pola pertumbuhan yang sabar, kalem, dan gampang banget ditebak. Coba deh, perhatiin barisan angka ini. 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Coba liatin sebentar, kamu bisa nemuin polanya nggak? Kira-kira dari satu angka ke angka berikutnya diapain ya? Yap, bener banget. Polanya itu ditambah 3 terus-terusan. Setiap angka selalu ditambah 3 buat dapat angka selanjutnya. Nah, dalam bahasa matematika, si angka 3 ini kita sebut beda atau biasanya disingkat B. Inilah jantungnya setiap barisan aritmetika. Simpel kan? Nah, setiap jagoan kan punya jurus andalan ya. Ini dia jurus saktinya barisan aritmetika. UN itu angka yang mau kita cari. A itu angka pertamanya, N itu urutannya, dan B itu si beda atau penambahnya tadi. Pakai rumus ini, kita bisa langsung loncat cari angka ke 100 tanpa perlu nulis satu-satu. Efisien banget. Sekarang kita coba pakai di dunia nyata. Bayangin kamu nabung 10.000 di minggu pertama. Nah, itu A-nya. Terus tiap minggu kamu nambahin tabunganmu 5.000. Itu B-nya. Pertanyaannya, total duitmu setelah 10 minggu berapa? Ingat, yang ditanya total. Jadi kita pakainya rumus deret aritmetika. Rumus ini dengan cerdas langsung ngejumlahin semua tabunganmu dari minggu pertama sampai ke 10. Dan hasilnya, kamu dapat Rp325.000. Ini bukan cuma teori loh, tapi bisa jadi alat buat ngerencanain keuanganmu. Oke, sekarang kita kenalan sama penantang berikutnya, si pengali super cepat, barisan geometri. Kalau aritmetika tadi ibaratnya naik tangga satu-satu, nah geometri ini udah kayak meluncur pakai roket. Coba deh lihat barisan yang ini. 3, 6, 12, 24, 48. Kelihatan banget kan? Angkanya loncat jauh lebih cepat dibanding contoh yang tadi. Jelas polanya bukan ditambahin lagi. Jadi, apa dong rahasianya? Rahasianya adalah perkalian setiap angka dikali 2 buat dapatin angka berikutnya. Nah, faktor pengali ini kita sebut rasio atau R. Inilah yang bikin pertumbuhan geometri jadi dahsyat banget. Dan ini dia, jurus andalan dari si geometri. Formulanya kelihatan mirip. Ada A, si suku pertama, dan R, si rasio pengalinya. Tapi, perhatiin deh, ada pangkat N-1 di sana. Itu dia biang keroknya. Maksudnya, itulah yang menciptakan pertumbuhan eksponensial yang bikin pola ini jadi super kuat dan cepet banget. Yuk kita balik lagi ke contoh bonus tadi. Bonus tahun pertama, si A itu Rp1.000.000. Rasionya R itu 2 karena nilainya dikali 2 tiap tahun. Pakai rumus deret geometri, kita totalin semua bonus selama 5 tahun. Hasilnya melesat jadi Rp31.000.000. Gila kan? Kok bisa sebanyak itu? Ya, inilah kekuatan efek bola salju atau compounding. Bonusmu nggak cuma nambah, tapi bonus dari tahun sebelumnya ikut berkembang biak dan ngehasilin bonus yang lebih gede lagi. Oke, it's showtime. Sekarang waktunya pertarungan utama. Kita bakal adu langsung kedua jagoan kita, si aritmetika melawan si geometri, biar kita makin paham beda fundamental di antara keduanya. Poin kuncinya ada di tabel ini. Gampangnya gini, aritmetika itu mainnya tambah-tambahan, jadi pertumbuhannya lurus, stabil. Sebaliknya, geometri itu mainnya kali-kalian, makanya pertumbuhannya melesat tajam, kayak kurva roket yang mau ke bulan. Beda sifat, beda kekuatan. Kalau kita gambar di grafik, bedanya kelihatan jelas banget. Pertumbuhan linear dari aritmetika tuh kayak jalan santai naik bukit, stabil bisa ditebak. Sementara pertumbuhan eksponensial dari geometri itu kayak lagi main kali roller coaster.
Awalnya pelan, tahu-tahu meleset naik tajam banget. Nah, setelah kita tahu apa itu aritmetika dan geometri, sekarang pertanyaannya, terus kenapa? Di mana sih kita bisa nemuin pola-pola ini di kehidupan kita sehari-hari? Oh, banyak banget loh. Pola aritmetika itu ada di hal-hal yang teratur dan konsisten. Kamu nabung dengan jumlah yang sama tiap bulan, itu aritmetika. Jumlah kursi di bioskop yang tiap baris ke belakang nambah 2, itu juga aritmetika. Pokoknya berguna banget buat desain dan perencanaannya Rabi. Nah, kalau pola geometri, dia muncul di fenomena-fenomena yang pertumbuhannya itu melipat gandakan diri. Bunga majemuk di bank yang bikin uangmu berbunga, terus bunganya berbunga lagi, itu geometri. Di biologi, bakteri yang membelah diri juga ngikutin pola ini. Jadi ini adalah bahasanya pertumbuhan yang super cepat. Pada akhirnya, tips terbaik buat nguasain ini tuh bukan cuma ngapalin rumus ya, kuncinya adalah ngerti konsep di baliknya. Coba deh tanya ke diri sendiri, ini polanya ditambah atau dikali ya? Dan yang paling penting, coba cari-cari pola ini di dunia nyata. Jadikan matematika sebagai kacamata buat membaca dunia di sekitarmu. Jadi, aku mau kasih kamu satu tantangan kecil. Setelah ini, coba deh lihat sekelilingmu. Perhatiin deh cicilan, susunan barang di supermarket, atau bahkan jumlah kali likes di postingan yang viral. Kira-kira, pola apa yang kamu temuin? Aritmetika atau geometri? Selamat berburu pola ya!